Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat, pulau kecil yang tak hanya eksotis tapi juga agamis. Pulau ini terkenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid. Hal itu didasari tentu dengan banyaknya keberadaan masjid di daerah ini. Tak kurang dari 10.000 masjid tersebar, mulai dari pelosok desa sampai dengan perkotaan. Lebih dari 4 juta jiwa menduduki pulau ini, dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Islam diperkirakan masuk ke Lombok sekitar abad ke-16 melalui misi yang dipimpin oleh Sunan Prapen, putra Sunan Giri. Saat ini, Islam merupakan agama mayoritas di pulau tersebut, membentuk sekitar 96,83% dari total penduduk. Sebelum abad ke-19, Pulau Lombok menjadi bagian dari pengaruh Kerajaan Mataram dan Kerajaan Karangasem Bali yang notabene beragama Hindu. Pada saat itu, masyarakat Muslim Sasak selalu mendapatkan tekanan dalam mengembangkan dakwah Islam. Tempat ibadah sering terjadi pembakaran, masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dilarang, dan lain sebagainya. Namun berkat perjuangan para masyarakat dan tokoh Muslim saat itu, semua tekanan itu dapat dipatahkan berkat perjuangan yang penuh pengorbanan. Perjuangan itu tidak hanya dilakukan oleh para tokoh dari golongan laki-laki saja, tapi terdapat juga peran besar tokoh Serikandi Muslimah dari golongan perempuan, dengan kemampuannya meluluhkan hati para raja dan pembesar kerajaan, sehingga mengakibatkan perubahan yang signifikan dan dapat kita rasakan seperti pada saat sekarang ini. Lalu, siapakah Serikandi Muslimah pejuang Islam tersebut? Simak video ini sampai selesai. Di Kabupaten Lombok Barat saat ini terdapat sebuah kecamatan bernama Narmada. Di sana terdapat sebuah taman yang dibangun oleh Raja Mataram Lombok, Anak Agung Ngurah Karangasem pada tahun 1727. Nama Narmada diambil oleh Anak Agung dari nama tempat yang dianggap suci oleh orang Hindu di India dekat Sungai Gangga. Taman Narmada dibangun mengikuti bentuk puncak Gunung Rinjani. Di situ dibuat pura yang disebut Pura Kalasa. Karena upacara puja wali di pura itu dimaksud untuk memuja terhadap dewa yang bersemayam di Gunung Rinjani. Orang-orang Hindu itu melakukan upacara pekelen sekali setahun, yaitu melabuh barang-barang berharga seperti emas ke dalam danau Segara Anak yang ada di puncak Gunung Rinjani. Upacara pekelen ini harus dilakukan oleh raja di Segara Anak. Waktu itu raja sudah tua, tidak kuat lagi naik untuk melakukan upacara itu. Dengan selesainya Pura Kalasa, maka cukuplah pedande, perbekel dan pekasi saja yang naik membawa pekelen itu ke Segare Anak. Itulah sebabnya, maka Taman Narmada dibangun meniru bentuk Gunung Rinjani. Pura-pura lain yang dibangun oleh Kerajaan Mataram adalah Pura Gunung Sari, Pura Batu Bolong, dan Memugar Pura Suranadi. Dibangunlah ibu kota kerajaan dan dinamakan Cakranegara, yang maksudnya negara bersatu di bawah satu kekuasaan. Keamanan negara waktu itu adalah karena kebijaksanaan raja yang bernama Anak Agung Gede Ngurah Lanang Karangasem. Beliau bisa mendamaikan umat Islam dengan orang Hindu. Ini sebenarnya yang tidak bisa dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya, sehingga selalu menimbulkan rasa tidak puas di pihak lain. Lebih-lebih pendahulunya melarang umat Islam mendirikan tempat-tempat sholat di pinggir jalan. Ini bisa menyulut kemarahan umat Islam. Anak Agung memperoleh bangsawan Sasak bernama Dende Aminah melalui peperangan. Panggilan akrabnya adalah Dende Minah. Dende Minah adalah putri dari Dea Guru di Kalijaga, Lombok Timur. Dea Guru sangat soleh, beliau disebut juga Dea Penghulu. Nama asli beliau adalah Dea Kunaputra Dea Sribali, cucu Datu Selaparang. Beliau bersaudara dengan Dea Wijaya dan Dea Meraja yang berkuasa di Kalijaga. Terkenallah kecantikan Dende Minah di mana-mana, sehingga Raja Anak Agung juga tahu. Maka diutuslah I Gusti Gede Wanesare untuk melamar Dende Minah. Sewaktu beliau dilamar oleh Anak Agung, ayah beliau sangat tidak setuju karena beliau orang solih, kemudian putrinya akan diperistri oleh orang Hindu. Lamaran ditolak dengan alasan bahwa Dende Minah sudah punya suami,
Penolakan itu juga atas anjuran Raden Amir dari Mamben dan Raden Kardiu dari Korleko. Dea Guru sangat mengharapkan bantuan dari Mamben dan Korleko bila Mataram menyerang. Raja Mataram memanggil Dea Meraja dengan surat supaya menghadap. Tetapi Dea Meraja curiga bahwa dirinya akan dibunuh. Dia menolak untuk datang. Raden Amir dan Raden Kardiu datang ke Mataram dan diterima langsung oleh Gede Wanesare. Kedua pemimpin itu langsung dibawa ke SME kuburan orang Hindu untuk dibunuh. Tetapi karena keduanya sangat kebal, tak ada senjata yang mempan untuk menghabiskan kedua orang yang sakti itu. Wanesare melaporkan hal itu kepada raja. Raja mau membebaskan keduanya dengan syarat bahwa keduanya mau menangkap Dea Guru dengan saudaranya Dea Meraja dan menyerahkannya dalam keadaan hidup atau mati kepada Raja Mataram. Ketika Raden Amir dan Raden Kardiu mau menyerang Kalijaga, Dea Guru memberi kesadaran kepada kedua orang itu agar berpikir yang lebih bijaksana. Terlalu berdosa membela orang kafir dan menghancurkan sesama Islam karena kepentingan sesaat. Kedua orang itu sementara waktu menjadi sadar dan berbalik memihak kepada yang benar dan berjanji bersama-sama akan menyerang Mataram. Tetapi sangat disayangkan adanya pengkhianat dari keluarga sendiri. Karena takut pada kekuatan Mataram, seorang pengikut Dea Guru bernama Pesriawan membocorkan rahasia itu kepada Mataram. Inilah pengkhianat agama yang paling jahat. Mengorbankan sesama Islam untuk mencari nama baik pada orang kafir. Raden Amir dan Raden Kardiu kembali berpihak kepada Mataram dan membakar Kalijaga. Dea Meraja dengan putranya Raden Nunadarmasih menghindar ke Bima memakai perahu. Sedangkan Dea Guru dengan putrinya Dendeminah bersama panakawan-panakawan yang setia menyelamatkan diri lalu bersembunyi di gua di hutan Bungus Bawi. Tempat persembunyian mereka digeledah sehingga keduanya tertangkap. Dea Guru dipenggal lehernya dan dihaturkan pada raja bersama dengan Dendeminah. Dendeminah akhirnya berhasil dinikahi oleh anak agung, tetapi dengan syarat bahwa beliau dibebaskan melaksanakan syariat Islam, diberikan mendatangkan guru agama untuk mengajarkan agama di istana, diberikan membangun masjid, dan syarat-syarat lain yang sangat menguntungkan agama Islam. Raja selalu menyanggupi semua keinginan beliau. Maka diundang Guru Bauk atau Haji Muhammad Yasin dari Kelayu untuk membuka pengajian di istana. Di Cakra, dekat Taman Mayura, dan di Ampenan dibangun masjid. Tuan Guru Haji Muhyasin adalah putra Jeromi Wangse. Jeromi Wangse ini diangkat menjadi pegawai istana oleh anak agung. Karena Guru Bauk ini adalah orang bangsawan, maka beliau diberi gelar anak agung guru. Nasib pemimpin-pemimpin Islam semakin baik setelah berkuasanya anak agung Gede Ngurah Lanang. Beliau sangat menghargai istrinya yang Islam dan menerima saran-saran istrinya untuk keamanan dan kelancaran program pemerintahannya. Orang-orang Islam yang pintar diberikan tugas sesuai dengan profesinya. Keluarga Jeromi Wangse yang bernama Jero Abdul Latif diangkat menjadi kepala Syah Bandar di Ampenan dengan gelar anak agung Abdul Latif. Adiknya yang bernama Jero Abdullah diangkat menjadi kepala Syah Bandar dengan gelar anak agung Abdullah. Pada tahun 1894, setelah kekuasaan jatuh ke tangan Belanda, maka anak agung guru dan anak agung Abdul Latif pulang ke tanah kelahirannya di Kelayu. Karena usia beliau sudah sepuh, maka beliau ditandu dengan joli. Kepulangan beliau ke kampung kelahiran tidak membawa kekayaan apa-apa selain pakaian yang lekat di badan. Karena sudah dipesan oleh Tuan Guru Haji Umar meninggalkan semua kekayaan yang diberikan oleh Raja Hindu itu. Di dalam Puri Cakra diadakan pelajaran membaca Al-Quran bagi anak-anak maupun orang dewasa yang tinggal dalam puri. Jamaah haji dibantu oleh raja dengan ongkos naik haji, sehingga jumlah jamaah haji semakin banyak setiap tahun dan aman mereka pergi ke Tanah Suci. Begitu wibawanya Dendeminah mempengaruhi suaminya.
Segala kehendaknya selalu diikuti oleh Raja Anak Agung yang bijaksana itu. Umat Islam dibebaskan melaksanakan ibadah seperti biasanya. Diizinkan mendatangkan guru agama dan membuka majelis pengajian, tetapi sikap raja yang demikian telah mendatangkan rasa tidak senang putra-putrinya yang lain terhadap ibu tirinya. Mereka semakin memperkuat barisan Hindunya. Diceritakan bahwa Raja Anak Agung mau mengadakan kirab. Beliau ingin melihat daerah kerajaannya dari dekat. Keinginan itu beliau sampaikan kepada para pembesar kerajaan. Maka diperintahkan kepada seluruh demung dan perbekel supaya membuat jalan. Dari Cakra ke Narmada, langsung Tanak Beak ke Pringgarata, terus ke timur sampai Kopang dan Kutaraja. Setelah jalan itu selesai, para keliang kepala kampung musyawarah dengan perbekel. Ketika itu di hutan sebelah selatan Batu Keliang banyak kuda liar. Dikhawatirkan nanti kuda bendi kerajaan akan menjadi liar kalau bertemu dengan kuda liar yang betina. Itu bisa berbahaya bagi raja. Maka untuk menghindari hal itu, rakyat diperintah membuat bare atau kandang untuk mengurung kuda-kuda liar yang ratusan banyaknya. Kandang yang dibuat itu luasnya sampai hampir 1 kilometer persegi. Pagar kelilingnya pakai kayu yang sangat tinggi agar tidak bisa dilompati oleh kuda-kuda liar itu. Kandang yang luas itu ditaruhkan rumput yang banyak sekali, supaya kuda-kuda liar itu cukup makan di dalamnya. Dekat pintu gerbangnya dibuat tempat ronda. Di sebelah timur kandang yang luas, itu ada 2 buah bukit. Di puncak bukit sebelah utara, dibuat panggung tempat peristirahatan raja, supaya dari sana ia bisa menyaksikan kesuburan dan keindahan alam sekitarnya. Setelah semua persiapan rampung, maka kirab raja bersama para pembesar kerajaan dilaksanakan. Para prajurit mengawal iring-iringan raja dengan setia. Sepanjang jalan raja disambut oleh rakyat yang ingin melihat raja. Kemudian raja bersama para pembesar naik di bukit panggung yang sudah disiapkan itu untuk istirahat, sambil menikmati keindahan yang alami tidak dibuat oleh tangan manusia. Pada gunung sebelah selatan, rakyat berjejalan melihat raja yang sedang istirahat. Itu sebabnya desa tempat kandang itu sampai sekarang dinamakan Barbali, maksudnya bare atau kandang yang dibuat oleh Raja Bali. Tempat ronda itu sampai sekarang dinamakan Dusun Kebagan. Kebagan artinya pongoran. Karena di tempat itu orang dipongor untuk meronda. Bukit tempat panggung raja disebut Gunung Panggung. Dan gunung di sebelah selatannya dinamakan Gunung Ripin. Karena Ripin artinya berderet atau berjejalan. Dari Barbali Raja melanjutkan perjalanan ke timur melalui Kopang terus ke Kutaraja Lombok Timur. Al-Maghfurlah Datu Tuan Praya bercerita bahwa Raja Mataram itu sanggup masuk Islam, tetapi keislamannya harus dirahasiakan untuk menjaga wibawanya pada rakyatnya yang beragama Hindu, demi keamanan dalam negeri supaya bisa terjamin. Oleh karena itu, maka sejak waktu itu umat Islam merasa bebas beribadah. Dende Minah memerintahkan supaya di sepanjang jalan dibangun tempat-tempat sholat, meskipun kecil. Orang-orang dulu menyebutnya wakaf. Itu sebabnya dahulu di Lombok banyak kita jumpai wakaf-wakaf di sepanjang jalan dan bejana-bejana air yang terbuat dari tanah yang oleh orang Sasak disebut bong, tempat air wudhu. Dengan cara dan sikap seperti ini, rakyat merasa puas. Orang Islam puas karena kendi air mereka tidak lagi dipecahkan seperti yang terjadi pada waktu pemerintahan raja-raja sebelumnya. Tempat sholat mereka tidak lagi dibakar. Orang Hindu pun bebas melakukan ritual agamanya. Yang tidak puas adalah anak-anak raja yang curiga dengan sikap raja yang membebaskan pengembangan agama Islam dalam keluarga istana. Nama Dende Minah diganti menjadi Dende Nawang Sasi. Nawang artinya tahu dan Sasih artinya bulan. Dari pernikahan itu lahirlah putra yang bernama Iman Sumantri yang terkenal sebagai Datu Pangeran. Beliau ini masuk Islam mengikuti ibunya. Versi lain menerangkan
bahwa beliau melahirkan hanya seorang putri yang sangat pemberani, namanya Anak Agung Ayu Praba, yang terkenal menghabiskan nyawa Mayor Jenderal Van Ham, pimpinan serdadu Belanda. Versi lain menceritakan bahwa yang menembak Van Ham adalah orang Sasak. Setelah Anak Agung Gedengurah naik tahta menggantikan kakaknya, dia menikahi lagi sepupu Dende Minah yang bernama Dende Fatimah. Dari Dende Fatimah, beliau mendapat putra yang bernama Anak Agung Made Jelantik Beriang Wangse dan Anak Agung Ketut Oke. Dengan bernikahnya Raja Mataram itu dengan Putri Lombok, maka Pulau Lombok bersatu dalam keadaan aman. Beliau membangun keraton baru pada bekas kerajaan Singosari Karangasem Sasak yang telah hancur itu. Itulah yang disebut Istana Ukir Kawi sebagai tempat tinggal beliau. Sedangkan putra mahkota calon pengganti beliau tinggal di Puri Mataram. Bukan hanya itu, Srikandi-Srikandi Sasak yang sanggup menundukkan dan meluluhkan hati para anak agung yang sedang berkuasa. Ada lagi yang namanya Dende Wirajagat dari Lombok Timur. Beliau ini termasuk wanita teladan yang patut dikenang kekuatan imannya di samping Dende Minah dan Dende Fatimah. Ayah Dende Wirajagat juga tidak kuasa untuk mempertahankan putrinya dari keinginan seorang anak agung keluarga raja, karena akibatnya akan mendatangkan korban yang banyak dari rakyat yang tak bersalah, seperti yang terjadi ketika Dea Penghulu mempertahankan Dende Minah. Ayah Dende Wirajagat berpesan pada putri kesayangannya, "Anakku, ayah tidak mampu akan mempertahankan kamu dari kemauan anak agung itu. Marilah kita mohon dan menyerahkan diri kita kepada Allah. Semoga kita dipelihara dari dunia sampai akhirat. Ini keris pusaka dari datuk moyang kita. Pakailah untuk membela diri sambil tawakal kepada Allah." Dende Wirajagat menerima keris pemberian ayahandanya dengan rasa haru, tetapi yakin bahwa Allah akan melindunginya. Dende dibawa dengan adat kebesaran para bangsawan. Sampai di Cakra, di rumah calon suami, beliau dimasukkan ke dalam rumah megah milik suaminya. Adat Hindu kalau calon istri sudah di tangan tanpa itu ini, langsung saja sang suami mau bergaul bebas. Waktu itulah tampak pengaruh iman dalam dada Dende Wirajagat. Ternyata tidak semudah yang dikira oleh anak agung untuk menguasai wanita Islam yang militan imannya. Dende dengan wajah murka menghunus keris kecil pemberian ayahandanya dan mengancam, "Saya adalah wanita Islam. Kamu akan mati dengan tikaman keris ini atau aku." Melihat tindakan Dende yang demikian serius, anak agung menjadi lemah. Kemudian dengan suara lembut dia memelas, "Jangan bunuh saya dan jangan pula bunuh dirimu. Saya siap mengikuti kehendakmu untuk masuk Islam. Tetapi satu permohonanku padamu, rahasiakan keislamanku supaya saya aman dari ancaman keluargaku." Kedua calon mempelai itu minta izin dari keluarganya berangkat ke Lombok Timur untuk melakukan pernikahan secara Islam. Kini anak agung sudah menjadi orang Islam yang taat. Ada lagi seorang keluarga Raja Bali. Dia menganggap ilmu kanuragan yang dimilikinya sangat tinggi. Dengan congkaknya, dia menantang bertanding dengan Raden di Kutaraja. Taruhannya adalah agama. Kalau dia kalah, maka dia akan masuk Islam. Raden Kutaraja memohon kepada Allah dan melayaninya. Dalam perang tanding itu, anak agung kalah, dan secara konsekuen, dia mengakui keunggulan Raden. Dia masuk Islam dan dinikahkan dengan seorang Dende di Kutaraja. Dende inilah yang membina iman suaminya, sehingga suaminya menjadi Muslim yang taat dan yakin pada kebenaran agama Islam. Inilah contoh dari Srikandi-Srikandi Muslimah yang di waktu Islam sedang terjepit dan ditekan oleh penguasa kafir. Beliau-beliau itu dengan beraninya menaklukkan hati suaminya yang menjadi penguasa, sehingga sang suami berbalik menjadi pelindung Islam. Persis seperti Siti Sarah permaisuri Nabi Ibrahim yang menundukkan Raja Mesir Abi Malik sehingga ia sadar dan masuk Islam. Begitu juga Siti Asiyah yang menaklukkan hati Fir'aun untuk menyelamatkan Nabi Musa. Demikian pula Putri Dewi Dwarawati
yang meluluhkan hati Prabu Brawijaya, sehingga Sang Prabu menerima kedatangan Islam di istananya, meskipun beliau sendiri tidak siap memeluk agama Islam. Ketika situasi politik terus-menerus carut-marut, para penguasa saling bunuh tanpa memikirkan dosa yang harus mereka pikul. Para mubalik Islam terus-menerus melaksanakan tugas dakwah tanpa mau dipengaruhi oleh situasi politik.